utang, ya, tapi untuk memberikan hati dalam setiap effort yang kita lakukan itu susah sebetulnya. Tapi kita thank you dengan adanya satu wake up call seperti kayak gini, ya, kita bisa sama-sama belajar satu sama lain, ya, dan kita bisa sama-sama grow di sini. Nah, hari ini ya saya senang banget ya karena saya bisa sharing di wake up call pada pagi hari ini di depan teman-teman semua, ya. Sebenarnya hari ini teman-teman yang saya mau ngomongin itu nothing much about knowledge ya teman-teman ya. Tapi saya akan lebih sharing dari perasaan saya kenapa Age Lock Reset ini merupakan sebuah kesempatan teman-teman. Kesempatan buat orang yang mau sehat dan kesempatan buat orang yang mau merubah hidup mereka. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih kepada teman-teman semua di sini, siapa yang sudah pakai Age Lock Reset? Ya, boleh ketik angka 1. Ya, yang mau konsumsi Age Lock Reset nanti di bulan April tekan angka 2. Nah, teman-teman ya, karena saya yakin ya, kita semua yang masuk ke dalam sesi ini pasti ya sudah sadar bahwa kita itu mau dan harus pakai ya, tapi bukan cuma mau dan harus pakai, tapi harus benar-benar make it di sini. Betul nggak teman-teman? Ya. Nah, jadi teman-teman semua saya setuju banget nih ya dengan menyambung dari apa yang tadi MC kita ngomong ya. Berada di dalam sebuah lingkungan itu yang punya kesamaan itu sangat amat penting. Setuju nggak sih teman-teman? Ya, waktu awal-awal saya membaca, saya mulai dengerin video tersebut, ya saya mulai realize bahwa wah kok slide-nya cocok nih, ya slide-nya cocok dengan apa yang dibahas dari selama ini di video afirmasi tersebut, ya bahwa lingkungan yang kita pilih itu adalah sangat amat penting teman-teman, ya karena kita akan menjadi seperti apa yang kita pilih lingkungan seperti apa yang kita pilih ya. Jadi hari ini kalau teman-teman semangat maka semua kita bisa bakar semangat tentang Age Lock Reset pada pagi hari ini ya. Jadi bakar semangatnya di kolom chat teman-teman ya. Nah, saya yakin kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang juga mengejar goal mereka maka kita akan menjadi orang tersebut ya. Nah, teman-teman ya, kenapa saya bilang saya hari ini akan lebih ngomongin tentang perasaan saya yang grateful ya, karena Michelle yang hari ini cerita di depan teman-teman semua ini adalah Michelle yang memulai bisnis New Skin saya ketika saya berusia 18 tahun pada saat itu. Muda ya teman-teman ya, sebetulnya saya bukan milenial, saya sebenarnya Gen Z teman-teman ya. Saya udah termasuk Gen Z karena saya masih di bawah 25 tahun ya. Tapi teman-teman ya, saya ingat banget ya ketika saya memulai perjalanan bisnis saya ini ya, saya itu mulai dengan ketidakpercayaan dalam diri saya ya, ketidakpercayaan dalam diri saya ya, karena ya waktu itu yang namanya anak umur 18 tahun memulai sebuah bisnis ya, di mana nggak punya keterampilan ya, tidak punya pengalaman berbisnis, pengalaman bekerja, tidak punya kepintaran dalam hal marketing ya, dan maksudnya saya juga termasuk anak yang menutup diri lah pada saat itu ya. Buat anak ketika berumur 18 tahun itu sangat amatlah susah sebenarnya ya untuk memulai sebuah bisnis ini. Tapi saya masih ingat teman-teman, saya memulai bisnis ini dengan sebuah keinginan ya. Cerita sedikit tentang saya ya, saya itu lahir dari keluarga yang kalau bisa dibilang serba pas-pasan, bahkan kekurangan nih teman-teman ya. Papa saya itu adalah seorang yang punya talenta bisa membangun sebuah kapal ya, tapi kita nggak pernah tahu yang namanya hidup ya teman-teman, things can happen ya. Jadi papa saya itu meninggal ketika saya umur 12 tahun ya. Dia meninggalkan seorang istri which is ibu saya ya, dan 4 anaknya itu ya, ketika masih usianya ya saya waktu itu masih 12 tahun, masih usia yang sangat kecil ya. Dan dia meninggalkan ibu saya ya karena dia itu bekerja ya, melakukan usahanya itu dengan keterampilan dia sendiri. Dia itu tidak bisa pass on ya teman-teman ya, tidak bisa pass on keterampilan dia kepada ibu saya, which is untuk pekerjaan yang teknik itu nggak mungkin dilakukan sama cewek lah istilahnya. Jadi waktu itu ibu saya yang cuma sekedar ibu rumah tangga tok ya, yang usahanya cuma dagang ya teman-teman, dagang toko kelontong kayak begitu ya. Terpaksa hidup saya yang sudah miskin jauh lebih miskin lagi pada saat itu ya. Jadi saya waktu itu walaupun saya menjalani New Skin itu
tanpa sebuah confident dalam diri saya, tapi deep down inside saya itu punya yang namanya keinginan, teman-teman. Ya, deep down inside saya itu punya keinginan bahwa suatu saat itu saya harus kaya. Ya, to cut it short, ya teman-teman, akhirnya karena keinginan itu saya yakin itu yang membawa saya kepada pertemuan saya di Nu Skin ini. Ya, jadi saya ketemu di Nu Skin pada saat itu, ini foto yang benar-benar freshly di take ya teman-teman sama upline saya, ya si Oisan Himawan. Waktu itu saya datang ke sebuah grouping, ya saya tidak intent untuk dengerin tentang Nu Skin teman-teman pada saat itu. Ya, to be frank, saya pada saat itu datang ke sebuah grouping hanya untuk make sure bahwa mama saya itu nggak dibohongin sama orang MLM. Ya, karena waktu itu saya kaget aja ya, itu duit 15.800.000 bisa dipakai buat beli motor, which is selama hidup kita nggak pernah berani untuk ngeluarin duit segitu buat beli motor, tapi kenapa itu duit dipakai buat beli program slimming? Ya, jadi pada saat itu saya cuma mau memastikan mama saya itu jangan dibohongin orang MLM, dan saya punya niatan pada saat itu siapa tahu bisa di-refund istilahnya. Tapi saya again ya teman-teman, saya yakin bahwa keinginan kita itu membawa kepada pertemuan saya dengan Nu Skin. Ya, saya tahu walaupun pada saat itu saya dapetin scholarship ya teman-teman ke Jerman, ya. Yang tadinya saya berpikir bahwa memang jalan untuk menuju saya bisa kaya, menuju saya bisa sukses adalah dengan cara saya harus sekolah dengan baik, which is I did. Ya, saya harus kuliah di tempat yang bagus dan kemudian pulang, ya saya kerja di kantor yang bagus gitu loh teman-teman. Itu yang saya pikirkan. Tetapi ya, tetapi ketika saya bertemu dengan si Oisan Himawan pada saat itu, saya mulai berpikir ketika dia bertanya, what do I really want? Karena walaupun ya teman-teman 8-10 tahun saya berada di Jerman, balik-balik saya ke Indonesia, kurang lebih saya tahu memang gaji saya itu jauh lebih besar daripada anak-anak freshly graduate di lokal, ya. Tapi saya mikir lagi, kalau sampai saya 10 tahun lagi baru dapat 10 juta, apalah artinya 10 juta? Boro-boro saya mikirin berubah hidup, teman-teman. Boro-boro saya mikirin beli rumah, beli mobil, dan segalanya. Itu cerita sedikit tentang mengapa saya mulai memutuskan Nu Skin ketika saya berusia 18 tahun. Jadi, teman-teman hari ini, ya mungkin ya kita semua ini pernah mendengar tentang Age Lock Reset. Kita ini semua pernah mendengar tentang Nu Skin. Berapa banyak di luar sana orang udah mendengar Nu Skin itu hanya dari segi produknya doang. Oh, Nu Skin produknya bagus. Tapi hari ini mungkin teman-teman bisa mendengarkan salah satunya dari saya, ya. Nu Skin ini merupakan sebuah peluang buat kita semua, ya. Karena peluang itu, ya siapa nih setuju sama saya? Ya, peluang itu tidak selalu terlihat seperti peluang, teman-teman. Ya, tidak selalu terlihat seperti selayaknya peluang. Tapi peluang tersebut itu bisa menjadi peluang buat kita ketika kita sudah memutuskan terlebih dahulu, kita mau mempercayainya dulu bahwa hal itu bisa jadi peluang. Siapa yang setuju, teman-teman? Ya. Begitupun juga ya dengan yang namanya Age Lock Reset ini. Kita tahu ya, teman-teman, tanggal 11 ini ya, Age Lock Reset ini akan segera hadir ya teman-teman ya, akan istilahnya akan segera launching tanggal 11 ini. Kita tahu bahwa battle kita itu bukan di tanggal 11-nya, tapi battle kita itu sekarang teman-teman. Bagaimana kita bisa melihat Age Lock Reset ini? Apakah kita bisa melihat ini peluang? Iya, peluang untuk kita bisa jauh lebih sehat, untuk kita bisa memperbaiki kesehatan metabolik kita. Dan juga apakah kita bisa melihat Age Lock Reset ini sebagai sebuah peluang untuk kita ya ambil kesempatan di sini. Ya, kenapa? Teman-teman setuju nggak? Ini yang saya bilang, peluang itu tidak selalu terlihat seperti selayaknya peluang. Ya, 2 tahunan ini kita semua itu menghadapi hal yang sama. Kita semua itu dihadapi dengan satu virus yang masih belum diketahui bagaimana caranya kita untuk memperbaikinya, untuk menyembuhkannya. Setuju nggak, teman-teman? Ya, makanya muncullah orang-orang ya di balik produk-produk ini yang melihat sebuah peluang, teman-teman. Ya, walaupun produk mereka itu ya nggak listed ya teman-teman ya, ini adalah vitamin dan suplemen palsu, tapi good thing-nya orang-orang di balik ini memberikan kita contoh bahwa mereka lah yang melihat ya yang namanya kesehatan itu adalah sesuatu yang dimauin oleh semua orang. Nah, teman-teman, kita percaya nggak bahwa semua orang itu ya mau yang namanya kesehatan?
dan semua orang itu akan terus-menerus mencari solusi untuk mereka tetap sehat. Nah, siapa yang setuju, teman-teman? Ya, karena dengan begitu, ya, nanti tanggal 11 itu baru kita bisa melihat Agelock Reset itu betul-betul sebuah kesempatan buat kita. Kenapa? Nah, ini kita masuk nih, teman-teman. Alasan kenapa sih Agelock Reset itu merupakan kesempatan buat either kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk sehat ataupun kesempatan untuk merubah hidup. Kenapa? Ya, karena kita tahu Agelock Reset itu adalah sebuah teknologi yang dikeluarkan untuk memperbaiki kesehatan metabolik seseorang. Ya, sebagian besar orang mungkin kita itu nggak pernah notice apa yang namanya metabolik ya teman-teman ya. Sebagian besar dari kita pasti taunya tentang metabolisme. Nah, siapa setuju di sini? Ya. Nah, teman-teman, kenapa metabolisme dalam tubuh manusia itu dibutuhkan? Ya, metabolisme dalam tubuh manusia itu akan terus-menerus dibutuhkan selama kita itu butuh makanan untuk hidup kita. Nah, pertanyaannya, teman-teman, ya, di sini masih makan kan? Ya, masih butuh makan kan? Ya, selama kita ya istilahnya selama kita makhluk hidup, kita butuh makanan, teman-teman. Dan selama itulah metabolisme dalam tubuh kita itu diperlukan. Nah, tapi faktanya teman-teman tahu nggak bahwa metabolisme itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ya, metabolisme dan dalam tubuh kita itu seruwet begini nih, teman-teman. Ya, which is saya juga bacanya puyeng, ya teman-teman juga pasti puyeng. Ya, sebegitulah ya tubuh kita diciptakan, ya kerja metabolismenya sekompleks seperti ini. Ya, bagaimana makanan yang kita masukin itu bisa menjadi energi dan energi bisa dipakai untuk kerja aktivitas organ kita. Ya, dan bagaimana energi itu bisa dibuang. Nah, jadi sekompleks begitu, teman-teman. Nah, hari ini ya kita tahu bahwa Agelock Reset itu adalah sebuah teknologi yang memperbaiki kesehatan metabolik. Nah, faktanya teman-teman, kesehatan metabolik itu adalah bagian daripada metabolisme kita. Di mana ketika kita makan, ya sebagian besar orang hanya tahu, oke, makanan diubah menjadi energi. Tapi tahu nggak teman-teman, di antara proses itu ada peranan si metabolic health ini yang menentukan seseorang itu ya punya tekanan darahnya itu bagaimana. Ya, tekanan darahnya tinggi kah atau rendah kah itu tergantung daripada kesehatan metabolik seseorang. Ya, kadar gulanya seseorang bisa meningkat atau tidak, ya itu juga adalah peranan dari metabolic health. Ya, kadar kolesterol, kemudian sensitivitas insulin, ya kadar trigliserid, ya dan juga ukuran lingkar pinggang, teman-teman. Ya, nah jadi faktor-faktor ini ya sering nggak kita temuin, teman-teman. Ya, sering nggak kita temuin orang di sekitar kita itu, loh, kok dia punya yang namanya tekanan darah tinggi? Loh, kok dia tiba-tiba bilangnya dia diabetes? Nah, teman-teman coba ya, siapa di sini ya yang di circle kita itu kita sudah temukan salah satu dari mereka itu pasti mempunyai masalah metabolik ini. Ya, kita tahu ya teman-teman bahwa dengan kehidupan yang udah sangat amat modern, ya udah sangat modern saat ini, ya semua orang itu rata-rata di sekeliling kita itu ya walaupun saat ini belum terkena yang namanya faktor-faktor itu ya, tekanan darah tinggi, mungkin gula darah tinggi, kadar kolesterol tinggi ya dan yang lain-lain, mungkin hari ini belum kena. Tapi kita tahu dengan lifestyle kita saat ini ya itu akan mempengaruhi teman-teman ya, yang dimana suatu saat eventually kita itu akan merasakan ya yang namanya kesehatan metabolik kita menurun kalau kita nggak jaga lifestyle kita. Setuju nggak teman-teman? Ya, lifestyle yang seperti apa sih? Nah, ini contohnya nih teman-teman. Ya, contohnya nggak jauh-jauh deh. Teman-teman akan menemukan banyak sekali berita-berita seperti ini ya di internet ya. Dan sekarang ini memang ya saya baru baca-baca kemarin dan saya quite surprise juga teman-teman. Quite surprise kenapa? Ya karena ternyata metabolic health itu sudah banyak banget ya channel-channel berita itu omongin ya, tapi sampai hari ini ya belum ditemukan satu benar-benar solusi ya untuk memperbaiki kesehatan metabolik. Nah, teman-teman lihat ya, salah satu berita ini yang saya ambil ya, yang saya kolomin itu adalah orang-orang dewasa berusia muda sekarang pun
ya mengalami yang namanya sindrom metabolik. Nah, teman-teman, ya. Jadi kita tahu ya bahwa memang sebagian besar, ya nggak usah jauh-jauh deh, saya aja ketika saya berusia 20 tahun, teman-teman saya itu adalah termasuk anak obesitas ya teman-teman ya. Saya bilangnya apa ya? SK ya, anak 100 kilo, teman-teman. Saya itu adalah mantan 100 kilo. Ya, saya tahu betul yang namanya gemuk itu nggak ada yang namanya sehat. Ya, dan saya salah satu anak yang ketika berusia 20 tahun saya kena yang namanya PCOS. Teman-teman bayangin, ya, anak umur 20 tahun kena PCOS, saya itu baru bisa menstruasi ya 6 bulan sekali. Dan selama 3 tahun ya, jadi teman-teman bisa hitung saya cuma dapat berapa kali ya teman-teman ya selama 3 tahun ya, masing-masing setiap 6 bulan baru saya dapat sekali menstruasi. Dan kita tahu yang namanya kayak kejadian yang seperti itu nggak sehat, ya kan teman-teman? Ya, saya udah punya kolesterol, saya punya darah tinggi, ya, saya juga udah pre-diabetes, ya. Tapi itulah yang kejadian sekarang ini, bukan cuma di saya doang. Kenapa teman-teman? Ya, kenapa? Karena ya kita itu tidak bisa menghindari apa yang saya lingkarin di sebelah kiri. Nah, ya, teman-teman semua, siapa yang belakangan ini ya masih sering WFH ya, ya, kebanyakan dari kita ya, ketika kita sudah dengan lifestyle yang modern sekarang ini, kita itu memang lebih terbentuk menjadi orang yang mageran, ya, ngambil minum aja mager, nyuruh orang, ya kan? Ya mau ke WC aja nunggu dulu, duduk dulu 15 menit dan lain-lain istilahnya. Jadi lifestyle kurang gerak ini bukan jadi pilihan lagi, tapi udah jadi kebiasaan buat kita. Setuju nggak teman-teman? Ya. Kemudian ya sebagian besar orang pasti akan memiliki kesehatan metabolik yang buruk. Kenapa? Karena sebagian besar dari mereka juga kurang edukasi tentang pola makan yang tepat itu seperti kayak gimana. Ya, pola makan yang tepat itu seperti kayak gimana? Rata-rata kita makan cuma asal kenyang ya, teman-teman. Betul nggak? Iya kan? Ya, rata-rata kita makan cuma asal kenyang, cuma asal ya udah enak aja. Tapi rata-rata di luar sana, coba teman-teman cek ya nanti ya, cek di GrabFood, di GoFood, semua itu adalah makanan-makanan yang tinggi lemak semua. Ya, dan sebagian besar makanan yang tinggi lemak itu ratingnya jauh lebih tinggi karena lebih banyak disukai oleh orang-orang. And this is what happened, teman-teman. Ya, kemudian obesitas seperti yang saya cerita tadi, ya, dan kurang kualitas tidur. Nah, teman-teman, kemarin ini saya baru ngomong juga dengan salah satu customer saya, ya. Ternyata masih banyak loh, teman-teman, orang yang mempunyai salah persepsi tentang kualitas tidur. Mereka pikir dengan tidur pokoknya asal 8 jam aja itu udah sehat. Ya, tapi 8 jamnya dihitung dari jam 2 pagi ya sampai nanti jam 10 siang baru bangun. Menurut teman-teman itu sehat nggak? Ayo, ya. Menurut teman-teman lifestyle, apakah yang contoh case tadi merupakan contoh case orang yang mempunyai kualitas tidur? Benar nggak teman-teman? Enggak ya. Ya. Yang dinamakan kualitas tidur adalah ketika memang ya jam tidur kita pas 8 jam ya dengan kondisinya ya tidur terlelap teman-teman. Bukan yang kalau tiap pipis nggak bisa tidur lagi. Nah, sebagian besar orang, even saya lihat orang tua saya aja, ketika dia mulai mengalami penuaan, teman-teman, ya sebelum dia konsumsi H-Shock Duo dan H-Shock Reset, dia adalah orang yang susah tidur. Ya, setiap dia kebangun pipis, itu dia nggak bisa tidur lagi. Ya, sampai begitu seharian. Dan kita tahu yang namanya orang kekurangan tidur itu efeknya panjang ya teman-teman ya, kemana-mana. Ya, dan kemudian teman-teman lihat kurang serat ya dan stres lagi. Yang nggak ada yang bisa hindarin stres teman-teman. Ya, uang anak kecil sekolah aja juga stres, ya kan? Berarti semua orang di sekitar kita rata-rata itu pasti akan mengalami kesehatan metabolik yang mulai memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Nah, teman-teman, gejalanya apa? Ya, gejalanya seperti ya ini teman-teman, diare lah, ya, kemudian susah sembelit lah ya, gampang sakit, kemudian dikit-dikit kok gampang meruam ya istilahnya ya, terus rambutnya rontok ya, pusing, lesu, gatel kulitnya ya, dan kulitnya itu kering biasanya ya, sakit kepala, susah tidur ya, dan terlebih udah gemuknya gampang, kurusnya susah.
Nah, teman-teman, seringkali tanda-tanda seperti kayak gini kita suka deny. Benar nggak, teman-teman? Ya, seringkali kalau kita dengar nih ya, aduh, saya pusing nih hari ini, ya, orang itu selalu menganggap hal yang sepele, teman-teman. Dia pikir hari ini pusing mungkin gara-gara kurang tidur kali. Padahal, teman-teman, ketika kita mulai ngalamin sign demi sign ini, tanda demi tanda ini adalah cara tubuh kita, satu-satunya cara tubuh kita itu kasih signal bahwa ada yang salah nih dalam tubuh. Jadi teman-teman yang semua masuk ke dalam sesi ini, kita tahu ya, ketika kita mulai mengalami tanda-tanda ini, jangan kita anggap ini adalah hal yang sepele. Mungkin ini adalah tanda ketika tubuh kita itu sudah mengalami metabolik yang tidak sehat, teman-teman. Ya, setuju? Nah, ya, oleh karena itu, teman-teman selama 7 tahun, ya, selama 7 tahun, ya, para saintis Nu Skin menemukan, ya, dan meresearch bahwa ternyata, teman-teman, ya, dia mengambil sampel di Amerika, teman-teman. Kita tahu Amerika itu adalah negara yang maju. Sebagian besar orang kalau mau berobat rata-rata mikirnya itu oke, yang paling the best selain dari Singapura adalah pergi ke Amerika. Nah, teman-teman, diambil case dari Amerika, which is diambil sampelnya orang-orang yang terlihat sehat, teman-teman. Ya, biasanya orang yang terlihat sehat itu gimana sih? Yang terlihat sehat itu adalah orang-orang yang biasanya punya bentuk badan yang bagus. Setuju nggak, teman-teman? Ya, dan orang-orang yang punya bentuk badan yang bagus itulah yang dites. Ternyata selama 7 tahun, teman-teman, selama 7 tahun research daripada Age-Log Reset ini, ya, ditemukan hanya 1 orang yang mempunyai kesehatan metabolik. Jadi, ya, teman-teman semua, hari ini, ya, kita itu punya 106 orang di sini di ruangan di ruangan wake up call pagi hari ini. Berarti di antara 106 orang ini hanya ada 13 orang yang punya kesehatan metabolik. Nah, teman-teman, cuma 13 orang doang di antara kita yang mempunyai kesehatan secara metabolik. Nah, siapakah dia? Siapa dia? Ya kan? Ya, teman-teman. Jadi kalau kita dengar kayak begini, wah, ternyata begitu banyak, ya, semakin besar lingkup orangnya, semakin besar pula ya persentase orang yang tidak memiliki kesehatan metabolik. Wah, jadi serem ya, teman-teman, ya. Ya. Nah, oleh sebab itu, ya, ini yang saya bilang, penemuan selama 7 tahun itu ditemukan yang namanya antosianin, teman-teman. Antosianin yang bisa memperbaiki, ya, kesehatan metabolik seseorang. Ya, nah, teman-teman perlu ketahui bahwa di luar sana, ya, sebelum itu deh, ya, teman-teman, ya, pada saat sekarang ini, coba saya tes, ya, seberapa banyak sih kita kalau nggak dengar sesi Age-Log Reset, kita udah tahu yang namanya antosianin? Berapa banyak dari kita yang tahu tentang antosianin kalau kita nggak ikutin sesi-sesi begini? Coba, teman-teman, ya, sebagian besar kita nggak pernah dengar malah ya tentang yang namanya antosianin. Sebegitu pula orang di luar sana sebetulnya mereka juga nggak tahu yang namanya antosianin. Nah, makanya ini penemuan ini ya ditemukan bahwa bagian daripada antosianin yang namanya cyanidin dan delphinidin ini ya yang terdiri dari bilberries, blackcurrant dan black rice ini mampu untuk memperbaiki kesehatan metabolik seseorang. Ya. Nah, teman-teman, saya ada mau kasih tunjuk satu video, ya. Ini satu video ini juga merupakan satu video yang masuk ke Discovery Channel, teman-teman. Mengapa antosianin itu merupakan sebuah unsur yang harusnya dikonsumsi secara rutin oleh manusia karena itu mempengaruhi kerja metabolik kita. Ya, jadi teman-teman ini juga ada translate-nya, ya. Yuk kita lihat video berikut ini. Effects of anthocyanins on rats, fattened up on a diet similar to thick shakes, burgers and fries. The body mass index of these rats is 25 to 35, equivalent to the BMI of most of the Australian human population. What's happening as a result of obesity in these rats' bodies right now? Blood pressure is going up quite dramatically. The heart function is going down. The liver function is going down quite dramatically.
The heart function is going down. The liver function is going down. The abdominal fat pads increase. The hormones go up. The whole of the body is being affected, and that's characteristic of obesity. And it's all linked together by this inflammatory response. It's all linked together because the inflammatory response occurs in every organ. There's no organ that is immune from that. And then, after 8 weeks, he added anthocyanin-rich juice to the food of half the rats. Much to my surprise, completely reverse all of those changes. So we haven't changed the diet. They're still getting this high carbohydrate, high fat diet. And yet with that intervention, all of those parameters that characterize obesity are back to normal. That's incredible. That is incredible. The results with rats have led to human clinical trials, which are now. Wah, teman-teman, siapa yang lihat video barusan? Ya, jadi penemuan ini ya dites kepada 2 tikus ya teman-teman ya. Ada 2 tikus yang sama-sama memiliki karakteristik yang sama secara genetik ya dan pola makan yang sama. Tapi ketika satu di antara 2 tikus ini diberikan yang namanya kandungan antosianin ini, ternyata tanpa mengubah pola dietnya dia ya, satu tikus ini menjadi jauh lebih sehat secara metabolismenya dia. Jadi teman-teman, ini kita bersyukur dengan ada yang namanya penemuan ini karena membantu untuk kita itu jauh lebih mengerti ternyata antosianin ini adalah solusi buat orang-orang yang istilahnya sekarang ini siapa sih ya yang kayak saya bilang tadi ya, kita mempunyai ciri-ciri kita kurang gerak ya, kita susah untuk mengubah cara makan kita ya, kita juga istilahnya dengan faktor-faktor lainnya yang membuat kita itu dengan modern lifestyle kita nggak bisa sehat secara metabolik, tapi dengan konsumsi yang namanya kandungan antosianin ini ya itu mampu untuk membantu teman-teman ya. Nah, inilah hasil dari salah satu juga hasil riset ya, research daripada Agelock Research, bahwa tidak semua antosianin itu setara ya. Kita mungkin bisa makan anggur secara terus-menerus, anggur ungu ya. Kita bisa makan bilberries secara terus-menerus. Buah-buah yang ungu kita bisa makan terus-menerus. Tapi seberapa yakin kita bahwa dengan mengkonsumsi itu ya, tanpa dengan mengkonsumsi makanan itu saja, ekstraknya itu bisa diserap dengan sempurna dalam tubuh kita. Kita nggak sure akan hal itu, betul nggak teman-teman? That's why kita butuh sebuah teknologi. Dan ini adalah teknologi di mana sebagian besar orang itu ya per harinya mereka aja bahkan paling banyak mengkonsumsi 20 mg antosianin. Ya, sebagian besar orang dewasa. Ya, tapi dengan Agelock Research ini di-provide sebanyak 215 mg per hari ya. Dan tentunya ya jangan kaget, loh kok jadi kebanyakan, bukan begitu, tapi tentu selama 7 tahun ini udah ada yang namanya penelitiannya bahwa dengan nominal segitu ya, dengan angka kadar gizi segitu itu mampu untuk diserap oleh tubuh kita dan angka yang tepat. Nah, istilahnya ya. Nah, dan kemudian ini adalah ya, dan hasil dari 7 tahun itu ya ditemukanlah 10 clinical study. Nah, di sini saya mau kasih satu info cuplikan sedikit teman-teman. Ya, untuk sebuah produk yang di sekitar kita yang beredar, ya, untuk sebuah produk bisa diedarkan sebetulnya hanya butuh 2 clinical study saja cukup atau 2 jurnal aja cukup. Tapi mengapa Agelock Research ini, mengapa New Skin ini mengeluarkan sampai 10 jurnal klinis untuk bisa di launching satu teknologi Agelock Research ini? Tentu ya kita bisa melihat keseriusan dari company ini ya teman-teman ya, keseriusan dari company ini untuk menciptakan sebuah produk ya. Dan hasil dari studi klinisnya, ketika seseorang itu mengkonsumsi Agelock Research, maka metabolisme ya metabolisme lemak mereka itu jauh bisa diatur teman-teman ya. Bagaimana makanan yang harusnya diubah energi jangan sampai diubah menjadi lemak, istilahnya kayak gitu loh teman-teman. Ketika seseorang memiliki metabolik yang buruk, makanan yang kita konsumsi itu sebagian besar nggak masuk jadi energi tapi jadi lemak. Nah, itu bahasa simpelnya. Nah, Agelock Research ini melalui clinical study-nya ya dikeluarkanlah dengan mengkonsumsi Agelock Research pengaturan
metabolisme lemak dia itu jauh lebih meningkat. Ya, kemudian bagaimana ya liver itu bisa metabolisme liver itu bisa juga ditingkatkan. Ya, kemudian dengan mengkonsumsi H-Log Reset bisa membantu untuk menurunkan trigliserid. Ya, dan yang keempat ya bisa mengimprove ya teman-teman ya, memperbaiki ya bagi orang-orang yang mempunyai resistensi insulin. Nah, orang yang punya resistensi insulin sebagian besar hidup mereka ended up dengan cara menyuntikkan insulin terus-menerus ke dalam tubuh mereka. Tapi teman-teman lihat kayak begini, kita punya harapan loh buat orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin mereka selama ini mencari sebuah solusi gimana caranya bebas dari diabetes mereka ya. Nah, salah satunya orang yang kenapa bisa kena kolesterol, kena trigliserid, ya, kena fatty liver, ya, terus bisa kena apalagi ya, kena diabetes, itu adalah karena resistensi insulin, dan itu diperbaiki. Dan teman-teman bisa lihat, bisa memperbaiki liver health, ya, bisa memperbaiki juga yang namanya kesehatan usus, ya, bisa juga meningkatkan ya glukosa dan juga glukosa yang baik ya teman-teman ya, dan juga untuk meningkatkan bakteria baik dalam tubuh kita. Nah, kemudian juga ya bisa menstabilkan gula darah ya, dan membuat seseorang yang mengkonsumsi Reset itu bisa mempunyai tubuh yang jauh lebih sehat teman-teman. Jadi bukankah ini adalah sesuatu yang sekarang ini lagi santer istilahnya teman-teman, betul nggak? Nah, berikut ini saya sediakan satu QR code yang saya buat, isinya adalah 10 clinical study buat teman-teman semua untuk prepare supaya H-Log Reset ini benar-benar bagi orang yang membutuhkan ini bisa ya, bisa dijadiin senjata istilahnya teman-teman ya, bisa tinggal di scan aja ya. Nah, teman-teman ya, intinya saya cuma mau ngomong gini, kadang-kadang ya sebagian besar dari kita ketika membeli handphone, kita itu nggak terlalu pinter gimana tentang teknologi handphone tersebut. Tapi kita beli yang namanya brand. Setuju nggak? Kita membeli sebuah teknologi ya yang kita mau keluar mahal karena kita itu membeli sebuah brand. Kita mau beli Apple bukan karena kita ngerti ini Apple ini bisa ngerjain apa-apa ya handphonenya ya. Tapi kita membeli handphone Apple karena kita percaya bahwa handphone Apple itu adalah sesuatu yang sebuah teknologi yang terdepan. Begitu pula juga dengan hari ini, teman-teman. Teman-teman memilih H-Log karena teman-teman melihat partner di mana H-Log itu bisa tercipta. Di mana Nu Skin ini ya sangat amat sangat amat fokus untuk pengembangan research and development dia. Makanya kenapa ya dia sampai ada 150 scientist dan 75-nya diantaranya adalah yang world class, teman-teman, ada di dalam Nu Skin ini untuk menciptakan teknologi demi teknologi. Ya, itu adalah bentuk keseriusan dari company ini untuk membuat sebuah terobosan dunia. Nah, jadi teman-teman, kita lihat kayak begini ya. Ya, di luar sana kita ngomongin satu dokter ya, tapi di sini ada 150 teman-teman. Jadi it's up to us untuk mempercayainya ya. Nah, dan juga tentunya yang kayak tadi teman-teman ya, kita bisa mempercaya video yang tikus itu karena dia masuk ke Discovery Channel. Begitupun juga ya, kita tahu bahwa Nu Skin itu sudah 2 kali masuk ke Discovery Channel, sebuah channel yang nggak bisa disogok teman-teman ya, dan menjadi pionir daripada anti-aging company ya yang masuk ke dalam Discovery Channel. Jadi teman-teman ya, dan prosesnya adalah melalui proses yang tertinggi ya. Jadi teman-teman can just screenshot ya slide ini ya, karena tentunya kalau company Nu Skin sudah spend a lot ya sampai 150 scientist, nggak mungkin dia keluarin produk yang jelek istilahnya lah ya, dan tentu dengan proses yang tertinggi ya. Nah, berikut ini ya, jeng ini adalah saya sendiri teman-teman. Ya. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, saya itu adalah ASK ya, anak 100 kilo. Ya, sebelah kiri ini ya ketika saya 100 kilo saya take TR90 dan saya bisa berubah jauh lebih baik turun 20 kilo seperti foto yang di tengah.
ya. Tapi yang namanya foto yang di tengah, saya tentu juga merasakan ya adalah gejala-gejala orang nggak sehat. Gimana sih teman-teman? Namanya juga berat badan masih 80 kilo, bener nggak? Ya, udah lagi perutnya juga kayak orang lagi hamil, ya kan? Tapi nggak tahu hamil apaan, ya kan? Nah, tapi ya saya memutuskan untuk mengkonsumsi Age of Reset pada saat itu, ya. Ketika Singapura launching, saya mutusin, oke, saya harus pakai Age of Reset, ya. Nah, dan hasilnya adalah ternyata, kok saya lahiran, ya istilahnya gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi ini salah satu dari saya. Padahal saya itu tidak merubah pola makan saya. Saya masih sama aja teman-teman. Pola makan saya sama. Ya, dan setelah dari kelar TR90 itu saya masih belum mengalami penurunan yang gimana signifikan lah. Ya, tapi lewat Age of Reset, wah saya turun 8 cm. Ya, waduh, ya jadi baju-baju saya tanpa saya sadari, loh kok baju-baju berapa tahun lalu udah muat. Ya, itulah ceritanya teman-teman ya. Cerita dari saya. Dan juga ya, kalau kita dengar kayak gini, waduh semua orang pasti mau lah teman-teman. Ya, even saya yang anak muda aja ya, yang katanya orang metabolisme itu udah pasti masih bagus lah, masih muda. Ya, tapi ternyata saya juga mengalami ya yang mungkin pengalaman saya ini banyak sekali orang di luar sana juga alami. Kemudian ya ini teman-teman ya, ini adalah hasil dari testimonial salah satu teman kita semua di sini ya di ST, di mana ya buat orang-orang para cewek terutama ya sebagian besar mengalami masalah ini, yaitu selulit ya teman-teman ya. Mau yang belum melahirkan ketika dia mengalami obesitas pasti ada selulit, apalagi sudah melahirkan makin lebih banyak. Nah, tapi teman-teman kalau lihat kayak begini ya, ini buat para cewek-cewek, ngiri nggak sih pengen jadi yang seperti di kanan? Ya tentu mau, bener nggak teman-teman? Ya, nah dan yang ketiga ini saya mau menunjukkannya satu testimonial yang super duper wow ya. Ini adalah COI kita ya, Sani Himawan yang juga ada di ruangan ini. Wah teman-teman lihat ya, dia ini berumur 56 tahun teman-teman. Ya ketika umur 52 dia take TR90 ya, dan dia mempunyai perubahan yang menurut saya bagus juga ya teman-teman ya. Untuk umur 50-an punya perut yang kayak begitu mah, aduh saya juga mau banget kalau di-compare dengan saya tadi ya. Tapi teman-teman ya, ketika Age of Reset ya, biasanya orang yang sudah bertambah usia ya, apalagi kalau kita ngomong udah umur 50-an ya teman-teman, itu sudah jauh lebih susah untuk mereka bisa slim down. Karena apa? Metabolismenya itu udah istilahnya udah breakdown ya teman-teman ya. Tapi ya seiring bertambahnya usia ya, makin ke 56 teman-teman lihat badannya lebih lean ya, benar nggak teman-teman? Ya, malah kayaknya saya, aduh, bagaimana ya teman-teman ya, ya. Waduh, pokoknya ya ketika saya lihat kayak gini, waduh saya ngomong dalam hati saya sendiri, ya pokoknya kalau saya sampai udah umur 56, saya pengen nih kayak dia nih, ya jangan sampai saya amburadul daripada yang sekarang, ya. Jadi, wah inspiring banget ya, Sani lagi, ya, COI Sani kita ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini juga ada cerita ya, sampai keceplosan deh itu ya. Nah, ini juga ada cerita ya daripada salah satu customer ya, teman-teman. Ya, ketika dia mengkonsumsi Age of Reset tanpa disadari, dia ngomong kayak gini, puji Tuhan kolesterol asam urat sudah bagus, gula tinggal distabilkan terlebih lagi. Nah, teman-teman, di luar sana ya dia juga adalah seseorang yang juga udah mengkonsumsi obat setelah sekian lama. Ya, tapi lewat Age of Reset yang kurang lebih sebulanan ya, dia mengalami perbaikan dari kolesterol, asam urat dan asam uratnya dia. Ya, kemudian salah satu juga dari customer saya ya, awalnya bilangnya nggak ngerasain apa-apa minum Age of Reset ini, tapi ternyata ketika sudah jalan ke 2 bulan dia mengkonsumsi, dia nggak sadar ternyata kok celana dia yang lama itu udah mulai muat lagi ya. Aduh, ya celana dia yang lama-lama itu udah mulai muat lagi karena apa? Lingkar perut dia dan pinggangnya itu udah mulai mengecil. Nah, siapa tuh yang mau? Padahal dia nggak sama sekali nggak mengubah pola hidup dia, teman-teman. Itu yang amazingnya. Dia nggak jadi makan sehat ya, dia makannya tetap berantakan istilahnya, tapi ya dia bisa mengalami penurunan ya, perbaikan metabolismenya dia. Nah, kemudian ya seperti yang saya ada ciri-ciri orang yang mengalami metabolik yang buruk adalah kuku yang gampang rapuh, teman-teman. Ya. Nah, jadi ini adalah salah satu testimonial juga daripada tim ST ya, di mana ketika seseorang mengkonsumsi Age of Reset ternyata tanpa disadari, loh kok kukunya jadi kuku yang lebih sehat. Ya, saya juga baru nyadar teman-teman, saya itu biasanya kuku saya itu suka patah. Ya, tapi kok sekarang kalau dipencet-pencet udah nggak bengkok-bengkok lagi gitu loh. Ya, udah nggak gampang patah.
Nah, jadi amazing ya teman-teman ya. Dan yang terakhir ya saya mau menunjukkan seorang sharer teman-teman. Ya, seorang sharer ini saya kenal dekat ya di hati saya ya karena dia adalah seorang guru yang menemani saya selama 3 tahun di SMA. Ya, sebagai guru biologi ya tentunya dia itu nggak mudah untuk mempercayai sebuah teknologi, sebuah produk ya. Tapi teman-teman nanti akan dengarkan sharing dia. Dia juga adalah seseorang yang mengkonsumsi H-Log Reset setelah dari program TR90-nya dia. Ya, jadi kita dengarkan ya sharing daripada Bu Widi. Silahkan Bu Widi. Ya, nama saya Ibu Widi, panggil saya saja Widi boleh begitu ya. Saya dulu mengajar Michelle, sekarang saya yang diajarin Michelle gitu ya. Nah, sebelum ngomongin riset, teman-teman, saya dulu kenal Nu Skin juga dari Michelle ya. Thank you banget sih, saya merasa sangat diberkati Tuhan ya, bisa bertemu dengan salah satu anak yang luar biasa. Dia itu anak yang baik. Makanya saya akhirnya bisa memutuskan untuk mengenal Nu Skin lebih dalam karena saya kenal Michelle terlebih dahulu. Ini anak gak pernah main-main gitu ya. Kalau dia ngomong A pasti A, ngomong B pasti B. Jadi itu yang saya pegang teman-teman. Lalu suatu saat begitu Michelle posting gitu ya tentang Nu Skin-nya ada banyak lah. Saya ikuti postingannya. Kemudian ada salah satu postingan yang membuat saya tertarik waktu itu H-Log. Waktu saya pikir apa ini H-Log gitu. Saya tanya. Kemudian Michelle shoot ada beberapa leaflet sepertinya ya, dan itu sebenarnya 2 tahun sebelum saya memutuskan untuk memakai TR90. Singkat cerita, karena saya seorang guru biologi, tetapi background saya sebenarnya bukan dari keguruan teman-teman. Jadi background saya sebenarnya seorang mikrobiologi begitu. Tetapi saya memang terpanggil di dunia pendidikan karena saya ingin membagikan beberapa hal yang membangun begitu ya. Terutama saya ingin mengedukasi kehidupan yang lebih sehat. Tapi ternyata ketika saya mengedukasi hidup yang lebih sehat, saya pun harus mengedukasi diri saya sendiri dan memberi contoh tentunya ya. Jadi ketika saya belajar ilmu biologi, saya tahu, saya mempraktekkan ke diri saya sendiri. Saya melihat, saya punya peta silsilah ya dari keluarga saya. Saya membuat sendiri pedigree untuk orang tua dari mama sama papa saya. Dari pedigree itu, dari peta silsilah itu terlihat bahwa saya punya potensi nanti di usia di atas 34 tahun akan muncul nih warisan dalam tanda kutip, tapi ini warisan yang tidak enak teman-teman. Warisannya apa? Yaitu potensi akan bisa mengalami tekanan darah tinggi, pengentalan darah, diabetes, peningkatan kadar asam urat di dalam darah dan di dalam sendi, kemudian satu lagi stroke gitu. Otomatis ketika iya teman-teman, jadi kalau saya minta murid-murid saya menganalisis peta silsilah mereka, saya juga harus lakukan dong, kan saya guru ya, saya harus melakukannya juga. Jadi ketika saya menemukan itu, wow, ini saya di atas umur sekian, pasti ekspresi gen ini akan muncul, begitu ya. Ini bukan hanya teori loh teman-teman, ini berlaku untuk setiap kita selama kita semua masih sama-sama manusia ya. Dan buktinya kalau saya lihat di diri saya sendiri memang muncul, tapi munculnya nggak semuanya dulu, munculnya dikit-dikit awalnya. Nah, tandanya dari mana? Tandanya badan saya mulai membengkak nih. Nah, ketika saya mulai membengkak, saya mulai waspada. Bukan masalah beauty or not, tetapi buat saya, tumpukan yang membuat badan saya membengkak, alias si fatty atau lemak, kalau secara biologi, itu adalah danger. Bahasa biologisnya, kalau yang dulu kita pelajari, lemak adalah sinyal bahaya. Kalau itu ditumpuk secara berlebihan. Kita butuh lemak, yes, tapi dalam proporsi yang sangat kecil. Nah, ketika saya sadar diri ya situasi saya seperti itu, saya pasti cari solusi dong. Karena kalau tumpukan lemak itu makin banyak, wah, saya nggak bisa stop itu, nggak akan gampang di stop. Karena ini ekspresinya sudah mulai terpancar begitu. Ini tidak bisa diperbaiki kecuali, gitu ya, ada salah satu produk yang bisa memperbaiki di bagian ekspresi gen saya. Bukan mengubah susunan DNA saya, tetapi hanya ekspresinya saja yang diatur. Ekspresi itu bisa diatur secara teori, tetapi dulu saya hanya belajar teorinya karena dulu belum ada ini H-Log gitu ya. Dan waktu saya belajar biologi molekuler ya, bagian tentang analisa gen dulu belum ada teman-teman. Makanya saya hopeless banget, padahal saya pengen itu gitu ya. Saya pengen dapat satu produk yang bukan obat tentunya. Kalau saya minum obat terus, ya betul saat itu sindrom saya sembuh ya, tetapi apa kabar ginjal saya gitu ya, dan itu pasti akan saya konsumsi selama saya hidup, kan nggak banget ya.
saya masih sayang badan saya nih, semua organ-organ saya harus saya sayang gitu. Kemudian thank you untuk komennya. Kemudian ketika Michelle memperkenalkan TR90, saya pelajari, saya tidak langsung memutuskan, tetapi saya search dulu. Misalnya saya minta jurnal dong, karena saya orang sains ya, tentunya saya akan memilih sesuatu yang tidak gampangan buat tubuh saya. Karena tubuh saya itu diciptakan premium oleh Tuhan. Saya nggak mau memasukkan sesuatu yang nggak premium dong ke dalam tubuh saya, gitu kan. Jadi saya mempelajari banyak jurnal yang Michelle berikan, kemudian saya compare dengan saya jurnal-jurnal saya sendiri, lalu make sense gitu ya produk ini. Lalu saya memutuskan untuk pakai TR90. Menurut informasi dari Michelle, saya harus menyelesaikan program ini 3 bulan. Tetapi ketika saya pakai 2 bulan, saya bilang, Michelle ini 2 bulan saja sudah it banget begitu ya. Kenapa saya harus selesaikan? Tapi saya mikir, iya ya sayang juga ya. Siapa tahu ketika saya selesai itu benar-benar solve semua masalah yang ada di saya. Dan benar teman-teman, sekarang saya lepas dari obat yang untuk mengencerkan darah. Lalu saya sama sekali tidak mengkonsumsi obat asam urat gitu ya. Kalau asam urat saya itu sudah sampai membuat jari saya bengkok ya, sedikit ya. Bagian ujung ibu jari sama jari telunjuk. Sekarang saya nggak konsumsi lagi dan puji Tuhan, jadi saya tidak bengkok gitu ya. Karena ketika cek lab lagi, saya rajin untuk cek lab teman-teman karena itu menjaga kondisi saya juga. Terakhir cek semuanya sudah normal, asam urat saya di bawah 4. Wah, padahal selama ini berapa teman-teman pengen tahu? 11. Nggak ada kan di sini yang seperti itu. Kenapa saya bisa sampai asam uratnya setinggi itu dan triglyceride saya juga sangat tinggi. Asam lemak jenuh di dalam tubuh saya sangat tinggi ya, melebihi normal. Kenapa saya bisa seperti itu? Padahal kalau teman-teman nanti boleh tanya ke Michelle gitu ya, kalau tanya ke saya kan dikira saya bohong ya. Michelle tahu pola makan saya seperti apa. Pola makan saya itu makan sehat, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman TR90 kadang ya saya menjumpai ada yang kaget, hah makannya harus yang seperti ini, buat saya itu nggak kaget. Karena itulah makanan saya selama ini. Tetapi kenapa saya sudah jaga makan tetap nggak bisa? Karena ada faktor genetis teman-teman yang tidak bisa saya lawan kecuali ekspresinya itu dikendalikan. Dan itu saya temukan di TR90. Jadi buat saya TR90 blessing banget. Ini sangat memberkati hidup saya. Saya harap nanti teman-teman tidak usah ragu lagi ya. Silahkan ambil TR90. Karena ini memang benar-benar solusi yang berharga. Thank you banget Michelle sekali lagi ya udah kenalin ini. Nah setelah pakai TR90, satu produk ini saja habis-habisan bagusnya ya. Saya dikenalin sama riset gitu ya. Lalu saya tanya, apaan ini purple Michelle gitu ya. Lalu Michelle cerita ini, wah Bu, ini untuk perbaikan metabolik. Wah, perbaikan metabolik itu kan yang dilakukan di tingkat ekspresi gen juga. Michelle, iya benar. Lalu dia ceritakan begini. Oh, oke. Dan dia berikan lagi begitu ya. Ini Bu, kalau misalnya Ibu mau search ya, silakan lihat di webnya begitu. Wah, amazing sekali. Produk ini belum muncul di Indonesia, tapi saya harus pakai. Saya mau pakai begitu. Karena apa? Sebenarnya saya tidak takut menua. Semua orang pasti tidak bisa melakukan penuaan, tetapi saya mau menua dengan sehat, ya dong, gitu ya. Dan saya mau menua dengan tetap kelihatan tidak tua. Mimpinya begitu. Dan ini bisa dicapai kan kalau kita pakai age lock. Nah, di riset ini ternyata setelah saya pakai riset 2 minggu nih, belum 1 bulan, 2 minggu, saya merasakan sesuatu yang ringan ya, enteng di badan. Saya itu kerja keras semakin WFA dan saya diberikan beberapa kepercayaan baru oleh instansi tempat saya bekerja begitu. Saya ada di salah satu sekolah swasta di Jakarta. Saya diberi bukan beban, istilahnya tambahan-tambahan kepercayaan gitu ya oleh yang saya ada bekerja selama di saat-saat ini. Saya memiliki energi ekstra begitu. Buat saya kok saya nggak jadi gampang lelah. Ini malah membuat saya semakin semangat begitu ya bekerjanya. Dan ketika teman-teman saya banyak yang terpapar ya puji Tuhan, saya selamat begitu ya. Saya pun ikut WFH juga, tetapi dalam keadaan sehat, dalam kondisi yang baik gitu. Lalu ketika anak saya harus ikut foto storybook ya, karena anak saya kan sudah kelas 3 SMP, dia harus foto storybook. Nah di situ saya mulai deg-degan nih. Wah, dia ketemu dengan siapa saja ya. Karena anak SMP kita tahu, meskipun sudah diwanti-wanti dengan protokol yang baik begitu ya, anak-anak ketemu sama teman-teman yang sudah lama nggak
ketemu offline pasti akan tepuk-tepuk lah gitu ya, tempel-tempel, dan itu memang terjadi. Nah, waktu anak saya pulang begitu ya, dia tiba-tiba kasih saya kasih tahu ke saya, mama tolong raba dong gitu bagian leher dia gitu ya. Karena saya memang sudah ajarkan dia beberapa prinsip ya. Kalau misalnya kamu merasa ada sesuatu yang aneh di sini langsung kasih tahu. Dan waktu itu saya diminta raba bagian leher atasnya, dan leher itu posisi di mana ada kelenjar getah bening, teman-teman. Di situ saya merasakan ada dua benjolan, tidak besar, benjolan itu kecil, dan saya tanya, apakah kamu demam, apakah kamu sakit, apakah kamu nggak enak badan, tenggorokan, dan ternyata dia bilang iya, nggak enak banget gitu rasanya. Langsung saya kasih riset, teman-teman, dan saya nggak mau kasih satu, saya kasih dua. Lalu anak saya kaget, Mom, ayo serius gitu? Ya, saya serius gitu. Mama serius, ini bagus. Kamu harus healingnya cepat begitu ya. Jadi kelenjar getah bening itu kalau bengkak, teman-teman, itu tanda paling gampang buat kita tahu bahwa ada infeksi oleh patogen, oleh bakteri, oleh virus, apapun itu ya. Jadi mendingan langsung dicari solusinya. Saat itu ketika saya tahu anak saya mengalami pembengkakan kelenjar getah bening ya, karena habis dari luar, pasti dia terpapar dengan patogen yang saya nggak pernah tahu apa itu. Saya kasih riset. Waktu itu hari Jumat ya, hari Sabtu, kemudian Sabtu malam tuh, saya tanya, Dek, gimana rasanya? Udah oke, udah nggak bengkak? Kan saya kaget ya. What? Saya baru kasih beberapa loh, gitu. Memang sekali minum saya kasih dua kapsul sekalian, karena dia butuh sesuatu yang lebih saat itu ya, butuh ekstranya untuk meningkatkan sistem imunnya anak saya. Saya nggak mau dong anak saya nanti terpapar begitu ya. Buat saya sendiri saya ada jaga, apalagi buat anak, ya kan? Kemudian waktu saya kasih Sabtu malamnya itu sudah nggak bengkak, tetapi saya tetap kasih lagi minggu paginya. Nah, minggu paginya dia merasakan, semuanya sudah baik-baik aja begitu ya. Jadi hari Jumat itu sudah bengkak, agak demam, kemudian tenggorokan sudah nggak enak, dia buat ngomong, buat makan sudah nggak nyaman. Di hari Minggu pagi sudah beres, teman-teman. Itu karena konsumsi riset. Jadi saya merasa sangat-sangat terberkati dengan H-Block. Ini testimoni ini saya sebenarnya sudah diminta beberapa kali begitu ya, tetapi saya mau menyiapkannya benar-benar menyiapkan dengan hati begitu, teman-teman. Jadi ketika teman-teman mendengarkan ini memang share real saya, bukan punya orang lain. Jadi saya sama anak saya sangat tertolong, sangat terbantu dengan. Oke, Michelle, demikian sharing dari saya. Semoga memberkati semua. Wow, teman-teman, ya kita berikan love dan tepuk tangan buat Bu Widi yang barusan sharing ya, teman-teman ya. Wah, saya rasa sharing beliau itu sudah mengcover seluruh apa yang saya mau ngomongin ya. Karena memang buat orang yang mempunyai latar belakang yang mengerti sains, teman-teman, tentu dia adalah seseorang yang jauh lebih lebih concern ya bagaimana memilih sebuah produk lah istilahnya. Tapi kita dengar ya bagaimana kepercayaan Bu Widi ini terhadap sebuah teknologi ya, di mana yang namanya tadi ada satu kata yang disebutkan. Kesehatan metabolik itu baru bisa diperbaiki kalau ada perubahan di ekspresi genetik. Nah, tadi dia ada ngomong kayak gitu. Jadi teman-teman semua ya, sebetulnya message pada hari ini ya adalah teman-teman, kita tahu bahwa H-Lock Reset itu adalah sesuatu yang bagus. Jangan kita pertanyakan ya. Kita itu bukan saintis, teman-teman. Tapi dari sharing hari ini kita dengar ya udah dari testimonial ya yang sangat luar biasa tentunya, dan juga mungkin dari penjelasan saya itu bahwa betapa H-Lock Reset ini dikeluarkan dengan sebuah alasan yang kuat, teman-teman. Ya, dan tentunya bisa ya istilahnya kita mempercayai brand New Skin kalau sampai keluarin itu adalah sesuatu produk yang bagus. Jangan kita pertanyakan. Tapi yang mungkin kita perlu pertanyakan adalah apakah kita bisa melihat ini sebagai sebuah kesempatan? Apakah kita bisa melihat H-Lock Reset ini sebagai kesempatan untuk kita bisa jauh lebih sehat, teman-teman. Kesempatan untuk kita bisa merubah kehidupan kita. Sama kayak saya dulu melihat New Skin sebagai peluang buat saya. Ketika saya melihat H-Lock Reset ini lagi, saya mulai kembali berpikir, kalau aja saya nggak memilih New Skin pada saat itu, hari ini ada penemuan begini hebat juga saya nggak bisa ada andil, teman-teman. Ya, nggak bisa ada andil atas yang namanya
kesempatan Age-Shock Reset ini, ya. Dan kita tahu ya bahwa Age-Shock Reset ini launching tanggal 11, tapi harus dari sekarang teman-teman harus memutuskan terlebih dahulu. Peluang itu adalah sesuatu yang kita putuskan, ya. Bisakah kita melihat bahwa orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang patut untuk dibantu, patut untuk diberitahukan sebuah kesempatan bahwa Age-Shock Reset ini merupakan sebuah kesempatan untuk merubah hidup mereka juga, ya. Jadi teman-teman, ya, hari ini saya berharap sharing saya bisa membantu teman-teman semua. Yang terpenting adalah orang kalau percaya pasti bisa ngelakuin segala sesuatu. Ah, itu intinya. Jadi saya kembalikan kepada MC kita pada hari ini, ya, dari Filipina, Ci Jennifer, silahkan. Oh, thank you, Michelle. Wow,